Jadi di klinik tiroid kita bisa melakukan anamnesis, wawancara, menyeluruh tentang penyakit tiroid dan aspek-aspeknya, dan juga penyakit lain yang terkait dengan tiroid, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan USG tiroid bedside, pemeriksaan darah, kemudian juga nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan yang diperlukan, misalnya pemeriksaan imaging tiroid dengan radionuklir, dengan tiroid scan, atau lakukan biopsi. Bila ada benjolan dan ada indikasi untuk melakukan biopsi, kita bisa melakukan biopsi dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan biopsi aspirasi jarum halus menggunakan jarum yang sangat kecil atau disebut fine needle aspiration biopsy, dilakukan di klinik, atau kita melakukan biopsi dengan operasi, dilakukan oleh dokter spesialis bedah onkologi. Bila hasil biopsi aspirasi jarum halus menunjukkan kecurigaan atau tanda dari kanker, maka akan dilanjutkan dengan tindakan operasi. Jadi, pasien pada tiroid harus dilakukan operasi harus atas beberapa indikasi. Yaitu yang pertama, kalau dalam tiroid itu kita curiga atau sudah terbukti ganas. Nah, dari mana curiga atau sudah terbukti ganas? Kita mengetahui tentunya dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik, dan dari penunjang, baik itu untuk penunjangnya ultrasonografi ataupun dari FNAB. Setelah dilakukan operasi tiroid, nanti akan ada hasil patologi anatomi yang keluar. Nah, setelah hasil patologi anatomi yang keluar itu, biasanya 1 bulan setelah operasi, kita akan melakukan whole body scan. Nah, whole body scan tentu saja akan dilakukan oleh Departemen Nuklir. Jadi kita akan bekerja sama dengan Departemen Nuklir. Nah, nanti jadi setelah operasi tentu saja ada step-step yang harus dilewati oleh pasien. Ya, selain akan diberikan pengobatan oral, juga akan dilakukan whole body scan oleh kedokteran nuklir. Nah, nanti selanjutnya bisa nanti di follow up oleh kedokteran nuklir. Setelah pasien dioperasi oleh dokter bedah tumor, nah biasanya kami akan bantu kita evaluasi dengan scan whole body scan. Nah, dengan scan whole body scan yodium itu kita akan evaluasi dari kepala sampai kaki nanti. Kita mau lihat apakah sisa kanker tiroidnya hanya di daerah operasi atau ada juga penyebaran kanker tiroid di organ yang lain. Nah, kalau sudah ketahuan, atau sudah ada hasil scan-nya, kita laporkan ke dokter bedah tumor, ini masih ada residu atau tidak. Kalau terjadi masih ada residu, nah ini tugas kami akan menyarankan untuk dibersihkan dengan terapi ablasi. Nah, untuk terapi ablasi sendiri itu akan lebih sensitif atau memberikan hasil yang optimal pada jenis kanker ganas tiroid yang papiler atau folikuler. Nah, prosedur terapi ablasi sendiri, jadi setelah whole body scan, setelah ketahuan ada sisa dari kanker tiroidnya, nah baru kita jadwalkan untuk terapi ablasi dengan minum yodium radioaktif. Jadi saya tekankan hanya minum yodium radioaktif, bukan disuntik-suntikan atau diinfuskan. Sangat nyaman karena hanya metodenya diminumkan. Jadi pasien kanker tiroid disarankan mencari dokter onkologi medik jika kanker tiroidnya memang tumbuhnya sudah cukup luas, ya, supaya pasien bisa segera mendapatkan terapi sistemik yang tepat untuk penyakitnya. Kanker tiroid ini dibandingkan kanker yang lain sebenarnya punya harapan hidup yang lebih panjang, tetapi tentu saja kita tidak boleh menganggap remeh, kita tetap harus mencari pengobatan. Ya. Pengobatannya pada yang kasus stadium awal itu biasanya dimulai dengan operasi, kemudian ablasi, dan jika diperlukan baru pasien menjalani terapi sistemik. Ya. Dan terapi sistemik saat ini yang memiliki hasil pengobatan paling baik adalah dengan memakai terapi target, baik tunggal maupun dikombinasi dengan imunoterapi. Ya. Dan pengobatan dengan metode itu mempunyai efek samping yang jauh lebih rendah ketimbang kemoterapi yang klasik. Saya ingin meng-highlight nih,
pada pasien-pasien pasca total tiroidektomi atau pasca ablasi nukril sering terjadi kesalahpahaman atau kesalahpersepsian. Pasien jadi membatasi makanannya, jadi takut mengkonsumsi iodium, jadi nggak pakai garam, jadi takut makan makanan laut, jadi memilih-milih sekali makanannya. Padahal yang kita takutkan kalau pasien makanannya berkurang terjadi malnutrisi. Kalau terjadi malnutrisi maka penyembuhan tiroidnya akan terganggu. Sehingga pada pasien-pasien pasca total tiroidektomi bila tidak didapatkan penyulit atau pasien pasca ablasi tiroid diharuskan makan makanan dengan pola gizi seimbang. Ya, terutama pada pasien-pasien yang memang sudah didapatkan malnutrisi sebelumnya. Misalnya sebelum tiroid gizinya belum diperbaiki nih, sehingga persiapan ablasi kan tentu harus diperbaiki dulu gizinya. Setelah ablasi juga harus diperbaiki gizinya sehingga kualitas hidupnya menjadi membaik. Bila ditemukan penyulit-penyulit seperti hipokalsemia dan lain-lain, mungkin perlu berkonsultasi dengan dokter Anda masing-masing lebih lanjut. CNBC Indonesia dengan bangga memberikan penghargaan Most Comprehensive Thyroid Service Hospital kepada Mandaya Royal Hospital Puri. Ya, terima kasih banyak CNBC Indonesia atas award yang diberikan kepada kami. Award ini milik dari semua tim dari Mandaya, karena ini berdasarkan kerja keras dari semua tim, dari dokter, profesor, tim medis, penunjang medis, manajemen, dan semua lainnya. Semoga award ini bisa memberikan semangat bagi kami untuk memberikan yang terbaik bagi semua pasien dan keluarganya yang datang ke Mandaya, agar mereka bisa mendapatkan pengalaman yang terbaik, pengalaman yang spesial bersama Mandaya. Terima kasih.